Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada dan harap semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap di rumah saja. Di materi hari ini kita akan belajar tentang penyakit pada peredaran darah, gambar cerita, dan cerita bergambar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mengetahui penyakit pada peredaran darah dan membedakan gambar cerita dan cerita bergambar. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada dan selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk melaksanakan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Selalu dilakukan setiap hari ya. Kesehatan peredaran darah dapat terganggu oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan peredaran darah. Yang pertama yaitu faktor internal, contohnya faktor bawaan atau penurunan dari orang tua. Yang kedua yaitu faktor usia. Semakin tua, semakin turun fungsi organ peredaran darahnya. Dan yang ketiga yaitu jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki bisa menentukan penyakit dari organ peredaran darah. Selain dari faktor internal, ada beberapa juga penyakit yang dipengaruhi dari faktor eksternal. Yang pertama yaitu asupan makanan, kemudian infeksi, selanjutnya ada pola hidup yang tidak sehat, lalu ada juga konsumsi rokok dan obat-obatan terlarang, dan kondisi ekonomi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Nah, berikut ini adalah penyakit yang menyerang organ peredaran darah. Yang pertama yaitu malaria atau yang biasa disebut demam musim dingin. Nah, demam malaria ini disebabkan oleh protozoa melalui nyamuk Anopheles betina. Oleh karena itu, kita harus waspada dengan nyamuk yang menggigit tubuh kita. Nah, yang kedua yaitu adalah penyakit trombositopenia, yaitu kondisi trombosit di dalam tubuh menurun, berkurang dari jumlah normal yaitu 150.000 sampai 450.000 per kiloliter darah. Kemudian penyakit ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya yaitu penyakit kaki gajah atau yang disebut elephantiasis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit filaria yang disebabkan oleh nyamuk culex. Penyakit kaki gajah ini terjadi karena cairan limfa pecah dan mengisi bagian tubuh bawah sehingga menyebabkan kaki bengkak seperti gajah. Selanjutnya adalah salah satu penyakit berbahaya yang ada di Indonesia, yaitu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Salah satu cara agar nyamuk Aedes aegypti ini tidak banyak berkembang biak, yaitu bisa kita lakukan di rumah adalah menguras bak mandi
Lalu kemudian kita juga bisa mengubur barang bekas dan bisa juga membuang genangan air yang ada jentik nyamuknya. Kemudian ada juga penyakit yang disebut penyakit chikungunya. Penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ini menyerang lutut, pergelangan kaki dan tangan, dan persendian lain seperti layu dan lumpuh. Yang selanjutnya yaitu penyakit yang disebut dengan penyakit Zika. Penyakit yang banyak menyerang warga benua Afrika ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Gejala penyakit Zika yaitu demam tinggi, nyeri pada sendi, kemudian mata menjadi merah. Biasanya terlihat dari kondisi muka dan kepala yang sedikit berbeda dengan manusia sehat pada umumnya. Setelah mempelajari beberapa penyakit yang menyerang organ peredaran darah, berikut ini adalah perbedaan gambar bercerita dan cerita bergambar. Yang pertama yaitu gambar bercerita, yaitu gambar yang bisa diceritakan walaupun tanpa adanya teks. Kemudian yang kedua yaitu cerita bergambar. Cerita bergambar yaitu adalah cerita yang diceritakan dengan gambar dan teks. Berikut ini adalah contoh gambar bercerita dan cerita bergambar. Ini adalah contoh gambar bercerita. Tanpa adanya teks, kita bisa mengetahui bahwa di gambar ini menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya contoh cerita bergambar. Nah, di sini selain adanya gambar, ada pula teks yang berhubungan dengan gambar yang ada. Perhatikan teks yang ada di atas gambar tersebut. Untuk anak-anak kelas 5, sambil di rumah saja, berikut Pak Dadan rekomendasikan film untuk kalian tonton di rumah. Ini adalah film dengan judul Inside Out. Film yang menceritakan emosi yang ada pada diri manusia ini bisa kita simak dan kita tonton, dan jangan lupa diambil pelajarannya. Film yang menceritakan tentang Riley yang harus pindah bersama keluarganya ke luar kota dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Film ini menceritakan tentang persahabatan, tentang keluarga, dan tentang sesuatu yang sangat berharga. Kalian bisa menyaksikan film ini di YouTube, cari saja klik Inside Out. Tapi nontonnya sesudah tugasnya selesai ya. Untuk tugas hari ini yaitu kerjakan mahir tematik 5D halaman 65 dan 68. Untuk halaman 68 yang bagian B saja, bagian A tidak usah. Terima kasih telah menyaksikan video yang Pak Dadan buat. Kalian tetap di rumah saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.